Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas. Ya, Perkenalkan, kami dari mahasiswa Amikom Yogyakarta, prodi kewirausahaan. Kami di sini sedang melakukan observasi untuk mata kuliah Kelola Entrepreneurship, yaitu tentang proses merintis, mengelola dan mengembangkan usaha di kelompok Tani Minasari. ya. Ini sebagai ketua kelompok Pokdakan itu sendiri, Oke. Pokdakan Minasari yang Ya. berada di lingkungan Kaweron, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56411. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Mas, awal mula terbentuknya kelompok Tani Minasari itu karena ada apanya, Mas? Bentuknya dulu di sini ada banyak warga yang memang beraktivitas bertani, mayoritas bertani karena lahan dan tempatnya cukup luas dan memang banyak air. Kita bersumber dari Merapi langsung, kita ambil dari Sungai Blongkeng. Nilai volume air yang tidak akan pernah habis dari Gunung Merapi ke Sungai Blongkeng membuat kita semuanya beraktivitas yang berkaitan dengan air. Untuk manfaatkan air, bagaimana itu menjadi sebuah kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Lalu setelah itu berjalan, banyak pembudidaya di sini yang memang masyarakat yang melakukan budidaya ikan, termasuk pembenihan dan pembesaran. Setelah itu, setelah banyak dan memiliki banyak perkembangan dari perjalanan, kita membuat kelompok Minasari dari tahun 2006 sampai hari ini. Untuk yang kedua, mengapa ini, Mas, memilih bidang usaha perikanan tersebut? Mengapa? Mengapa? Karena kelebihan tersebut, dan ketika kita menjalankan kelompok sangat solid. Begitu juga berkaitan dengan hasil yang kita dapatkan itu sangat menguntungkan. Dan mengapa kita memilih ini? Karena kelebihan air dan bagaimana kita bisa manfaatkan pembudidayaan tersebut sehingga kelompok ini terbentuk. Bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kelompok menjadi sebuah goal yang lebih besar, bermanfaat yang lebih banyak. Yang selanjutnya, Mas, Oke. bagaimana proses merintis usaha sejak awal, terus mulai dari permodalan, penyediaan sarana produksi hingga memperoleh pelanggan pertama itu gimana, Mas? Nah, banyak sekali pertanyaannya, Mas. Jadi satu dulu kita jawab dari apa pertama tadi ya. Yang pertama itu sejak merintis usaha awalnya itu bagaimana? Merintisnya adalah bagaimana termasuk kaitannya sarana, permodalan, dan apalagi Memperoleh pelanggan yang pertama. Oke. Untuk merintisnya kita semua dari personal itu sendiri, bagaimana orang memanfaatkan lahan dengan segala keterbatasan. Rumus kita mudah sekali, kreatif. Bagaimana kita dengan segala keterbatasan tapi bisa tetap menjalankan sebuah usaha tersebut menjadi sebuah peluang usaha dan hasil. Untuk sarana hampir semuanya termasuk kolam, pipa paralon, ada bagaimana arus itu dibuat, bagaimana pembuatan arus itu sangat penting untuk budidaya. Itu semuanya benar-benar mandiri dan kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya ilmu lidah, semua dari kebiasaan bagaimana air mengalir dan lain sebagainya, pemanfaatan yang lebih baik, bagaimana membuat arus dan lain sebagainya. Lalu untuk proses selanjutnya bagaimana kita bisa menghasilkan ikan yang produktif dan bagus. Kita karena sudah dari 2006 dan kebetulan kelompok ini sudah berbadan hukum dari 2010. Jadi banyak sejarah termasuk bagaimana kita manfaatkan kotoran hewan itu menjadi pakan utama sebelum ikan itu ditebar. Itu sejarahnya awal semuanya di sini. Bagaimana manfaatan itu, kotoran itu dimasukkan kolam lalu ditahan selama seminggu, bagaimana dia mengumpulkan sendiri lalu menghasilkan banyak hasil makanan alami, termasuk contoh ada kutu air, lalu ada beberapa cacing sutra yang menjadi tumbuh alami dari kotoran tersebut. Setelah itu kita baru proses pembudidayaan yang lebih berlanjut, bagaimana kita mengelola ikan menjadi lebih sehat, lebih besar, cepat besar, dan bagaimana utamanya kita mengelola air itu sendiri. Untuk pelanggan pertama kita lebih ke lokal dulu. Kita pertama Itu diperoleh dari mana? kita peroleh dari lingkungan sekitar. Bagaimana kita memperoleh
pemasukan tersebut bagaimana kaitannya dengan lingkungan yang mensupport dan memang membutuhkan ikan-ikan kita. Untuk selanjutnya, tantangan terbesarnya itu apa ya Mas? Awal merintisnya itu apa? Untuk tantangan terbesar adalah bagaimana kita untuk poin goal ini kan popdakan ya, kelompok perikanan ya, berarti kita harus benar-benar menghasilkan dari kelompok ini. Jadinya untuk apa tadi Mas? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana tetap menjaga kualitas air itu sendiri. Karena ketika ikan dikasih makan tanpa kita rawat air, ikan makan juga perlu pembuangan kotoran dan itu akan menjadi amonia, dan itu memang kita harus rawat bagaimana benar-benar sehat ikannya sampai panen. Itu tantangan terbesarnya. Jadi itu cara mengatasinya kayak gitu Mas? Ya, kita semuanya fokus di kualitas air, itu nomor satu. Bagaimana kita berkontribusi dengan sekitar dan kita bekerja sama, termasuk para petani tidak boleh membuang obat-obatan itu sembarangan, termasuk di sungai dan lain sebagainya, karena kita berkaitan semuanya. Dan kita mencoba untuk mengkonsultasikan bagaimana kita mengintegrasikan antara pertanian dan perikanan, karena itu sesuatu yang berhubungan tapi tidak bisa terputus ya, terkoneksi, terpisah tapi tidak terputus, ada hubungan irisan yang memang bisa menjadi satu, terkoneksi. Terus untuk selanjutnya itu sistem pembagian tugas, terus dari kepemimpinan, pengambilan keputusan dari kelompok sehingga usaha dapat berjalan dengan baik itu gimana? Untuk pertamanya apa Mas? Pembagian tugas. Pembagian tugas. Kepemimpinan. Ya. Dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Oke, untuk pembagian tugas kita ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Kita simpel aja. Terus bagaimana cara mengelolanya? Untuk cara mengelola, kita ketua itu memang sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan. Karena dalam sudut pandang kami, keputusan itu nggak ada yang benar-benar 100% benar, tapi bagaimana kita benar-benar mengambil satu keputusan, entah itu baik atau buruk, atau enak atau enggak ke depannya. Itu berada di ketua yang bertanggung jawab. Dan bagaimana sekretaris itu juga mendukung bagaimana kita mengkoneksikan, mencatat apa yang akan menjadi poin-poin ke depan, bagaimana kemajuan kelompok, pemanfaatan lahan, lalu bagaimana mengelola alat-alat tersebut dan lain sebagainya, termasuk bendahara juga. Dan ujung tombaknya itu di kepala, dan kita sebagai anggota bagaimana sebuah pemimpin itu bisa mengkoneksikan apa yang menjadi ide dan goalnya ke depan itu ke anggota. Nah, bisa berjalan dengan baik. Ya, karena itu riskan sekali, tapi membuatkan lagi kaitan dengan orang banyak ya, bukan perusahaan, itu sangat berbeda. Dasarnya gotong royong satu tadi, kedua kreatif, aktif. Terus strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk agar menjaga kepercayaan pelanggan itu gimana Mas? Terus cara menghadapi persaingan dengan pelaku usaha lain itu gimana? Strateginya kita memang mempertahankan di kualitas. Ya, untuk ikan itu sesuatu yang memang mudah sulit. Mudah ketika memang kita sudah memahami. Ya, dan sulitnya ketika memang kita bagaimana setiap hari mengontrol air tersebut. Itu yang berkaitan dengan kualitas ikan, dan itu berpengaruh ke seberapa besar produksi. Ya, bagaimana produksi sebuah satu kolam bisa menghasilkan 1 ton, tapi kita terus mempertahankan bagaimana itu mengelolanya sampai 1 ton terus untuk sesuai kapasitas. Bahkan kita goalnya bagaimana benar-benar bisa dengan cara terbaru inovasinya, bagaimana memadat, tebar padat untuk mencapai goal tersebut, dari kolam 1 ton menjadi 1,1 dari kenaikan dari sedikit. Terus untuk kaitan pesaing tadi belum ya Mas ya. Untuk pesaing kita memang kita nothing tulus, kita nggak punya rasa pesaing sama sekali, karena memang untuk kebutuhan lokal di sini itu sangat kurang. Oh, berarti saingannya sangat kurang banget ya? Sangat kurang, karena hanya sedikit. Hanya beberapa pembudidaya memang benar-benar bisa mengoptimalkan dan memonitas bagaimana ini akan jalan dan akan berhasil. Utamanya dari untuk segi kelompok, kita mengolah air dan bagaimana anggota itu berjalan. Untuk keputusan benar-benar riskan, tapi harus ambil keputusan. Itu yang membedakan mungkin dengan kelompok lain. Ya.
Untuk pesaing ya mungkin dari luar, karena kita untuk konsumsi itu kita bersaing dari Semarang dan Jawa Timur, Madiun, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Itu pesaing kita dari luar, ikan-ikan itu. Karena memang untuk produksi di sini sangat sulit. Kita tidak punya. Nothing tulus. Kita fokus ke kualitas ikan. Terus gimana cara kelompok Anda itu memasarkan hasil usahanya itu gimana, Mas? Terus kayak apakah memakan pemasaran ke kita kah, atau kerjasama dengan mitra usaha, atau masih mengandalkan penjualan secara langsung? Kalau utamanya di sini karena kita di desa ya Mas, kita hampir semuanya penjualan secara langsung ke person. Dan ketika memang kita hari-hari setiap hari seperti ini, kita hampir semuanya menjual ke person langsung. Tapi ketika memang kita panen besar, itu hampir semuanya dilempar ke tengkulak muda. Karena harus banyak, kita kemampuannya belum begitu, karena hampir semuanya tetap ada yang bekerja dan memang ada beberapa yang full all out untuk bertani, beternak ikan dan budidaya. Tuh. Lalu apa pertanyaan tadi barusan, apalagi bisa diulangi? Terus cara mengandalkan penjualan secara langsungnya itu berarti gimana? Hampir semuanya langsung ya, misalnya untuk sosial media kita kurang begitu aktif. Di selain untuk sosial media itu kita harus beberapa algoritma yang harus kita ikuti dan beberapa perubahan, termasuk bagaimana desain, bagaimana terlihat menarik, dan bagaimana kita membuat sebuah sosial media tersebut menjadi menarik, bisa lewat foto, video dan lain sebagainya. Sedangkan kita di desa itu merasa kurang. Dan itu bahkan itu penting, tapi kita perlu membutuhkan orang yang benar-benar mampu untuk mengelolanya sosial media tersebut. Kita kebanyakan lewat by WA saja. By WA sosial media yang digunakan itu saja. Lalu untuk bentuk inovasi yang pernah dilakukan untuk mengembangkan usaha, baik dari sisi produk, teknologi, proses induksi maupun strategi pemasaran itu gimana? Terkait strategi kita memang belum begitu prefer ke arah situ ya Mas, ya memang perlu make it betul untuk mengatur strategi. Tapi untuk bagaimana inovasinya, kita bagaimana memiliki pakan mandiri. Dari goal prinsip kreatif tadi, kita bagaimana membuat pakan mandiri itu. Kita bagaimana memanfaatkan apa yang ada dari sekitar untuk dijadikan pakan. Karena itu 70-80%, bahkan ada yang 60% saja itu memang dari pakan. Biaya operasional, secara operasional. Tadi masih sangat mandiri lah. Sangat mandiri semuanya. Kita benar-benar mandiri, bagaimana tetap mengupayakan inovasi dari situ. Lalu kalau dari produk, kita hampir beberapa itu produk inovasi mungkin kita lebih ke hal yang dibutuhkan masyarakat ya Mas, ketika memang ini kaitannya apa ikan itu produksi pangan, jadinya kita hanya lebih ke sembeli, udah disembeli, lalu beberapa ada yang di fillet, ada yang minta marinasi, tapi kuantitas kecil ya. Untuk dampak keberadaan kelompok Tani Minasari terhadap perekonomian masyarakat sekitar itu gimana Mas? Terus seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan anggota, terus atau pemberdayaan warga desanya itu gimana? Untuk pertanyaan apa lagi ya? Pertanyaannya gini, yang dari awal itu dampak dari keberadaan kelompok Tani Minasari terhadap perekonomian masyarakat sekitar itu gimana? Untuk dampak, kita memiliki dampak di mana orang-orang bisa memiliki usaha sampingan utamanya, karena beberapa berdampak itu karena kita dari sungai belum kayak tersebut hampir semuanya air itu tanpa batas, selalu ada dan selalu stabil. Hampir semuanya terdampak karena hampir semua rumah itu memiliki kolam. Dalam rumah masing-masing, ya, itu kebutuhan macam-macam. Lalu apalagi? Apakah dari dampak adanya kelompok Tani Minasari tersebut apakah ada peningkatan pendapatan dari pemberdayaan kelompok tersebut, warga desa tersebut? Ada, dan karena tadi awal hampir semuanya dengan volume air tersebut, hampir semua rumah itu memiliki kolam.
kita berdampaknya bagaimana memberikan dampak itu termasuk kesadaran di sini ada sungai, begitu juga kaitannya air tadi kita sangat bersih dan memang sangat volume sangat banyak. Kita manfaatkan sungai-sungai tersebut untuk budidaya. Kaitannya juga untuk kesadaran sampah. Bagaimana orang membuang sampah itu sangat berpengaruh pada lingkungan ya Mas ya. Lalu kita memiliki konsep bagaimana ketika sungai tersebut dijadikan lahan untuk budidaya sehingga tetap cantik dan memang hasilnya pun kita bisa nikmati bersama. Untuk hasilnya ketika memang kita panen, kita bukan panen untuk kebutuhan, tapi kita membuat ramai dan membuat semuanya tertarik dan kaitannya kesadaran menjaga tadi dengan cara memancing. Jadi setiap Agustus, setiap tahun kita panennya di sungai, untuk yang di sungai itu kita mancing bersama. Hampir semua warga dusun Kauron itu memancing gratis, rame-rame untuk jadikan event. Itu akan membantu dan mendorong bagaimana menjaga alam dan bagaimana mendapatkan hasil dari apa yang dijaga. Untuk ke orang itu kita tetap fokusnya memang kelompok MS ya. Kita di desa kita belum sebesar yang dibayangkan. Kita nggak memakai pekerja, kita dari kelompok itu sendiri bagaimana bergotong royong anggota untuk mencapai keberhasilan tersebut. Terus dukungan apa saja yang pernah diterima dari pemerintah, terus perguruan tinggi ke lembaga keuangan maupun pihak swasta dalam mengembangkan usaha ini? Dukungan yang pernah kita dapat utamanya dari Dinas Perikanan Kabupaten Magelang itu sangat membantu dan mendukung dari awal berjalannya usaha ini, dan ini sudah berbadan hukum. Kita juga punya CPIB, cara pembudidaya ikan yang baik dan pembenihannya. Kita mendapatkan bantuan utamanya biasanya benih. Ada yang bentuk benih, ada yang bentuk indukan, dan beserta sekaligus dengan pakan. Dari awal perjalanan kita pernah mendapat, karena kita memiliki ide pakan mandiri, kita mendapat mesin pakan manual dari dinas. Itu sangat membantu untuk kita benar-benar mandiri. Lalu untuk bantuan lain itu ikan tadi Mas, sekaligus dengan pakannya sampai panen dari dinas, itu yang membantu banyak. Kalau dari perguruan tinggi atau lembaga keuangan? Lembaga keuangan dan perguruan kita belum pernah ada yang menyentuh. Beberapa mungkin hal kecil kaitannya dengan orang-orang KKN, teman-teman dari kuliah yang ingin memberdayakan di desa. Itu ada beberapa pengaruh, termasuk bagaimana mempercantik tempat, area, mungkin ingin dikembangkan. Ya. Udah. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa visi misi dan rencana pengembangan kelompok tani Minasari dalam 5 tahun ke depan agar usaha tetap berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? Untuk fokusnya kita bagaimana menguatkan anggota, lalu bagaimana kita bisa meregenerasi dari generasi sebelumnya ke generasi saya yang lebih muda. Itu goal utama. Lalu visinya itu bagaimana kita menjadikan dusun Kauron ini, Pondok Minasari ini menjadi sentra budidaya ikan air tawar. Utamanya bagaimana benar-benar terintegrasi, mandiri dan berwawasan ekologi, bagaimana menjaga lingkungan. Itu menjadi goal visi misi dari kelompok tani Minasari. Terintegrasi, bagaimana kita terintegrasi dari bagaimana kita dari hulu ke hilir kita menciptakan benih sendiri, lalu bagaimana kita menciptakan benih yang bagus untuk dibudidayakan sampai konsumsi. Untuk mandirinya bagaimana kita manfaatkan sekitar mandiri tadi, dari apa yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan pakan mandiri, dan kaitannya bagaimana kita menjual sendiri juga ke konsumen langsung. Ya, untuk wawancara hari ini saya sangat terima kasih banyak karena dapat mendapatkan wawasan yang sangat banyak dari kelompok tani Minasari. Untuk saya juga bisa tahu lah kelompok tani Minasari itu cara mengolahnya bagaimana. Baik, terima kasih. Sama-sama, dengan senang hati.